Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Sultan Adi Saputro dalam pembelajaran fisika. Fisika itu mumeti, mudah untuk dimengerti. Mari kita belajar fisika bersama-sama. Jangan mempersulit hal yang mudah. Sebelum kalian tonton videonya, jangan lupa like dan subscribe dulu. Silakan catat di buku kalian. Mari kita ikuti pembelajarannya bersama-sama. Pada pertemuan kita kali ini, kita akan membahas tentang resonansi gelombang bunyi. Kalau kemarin tentang cepat lambat gelombang bunyi, sekarang resonansi gelombang bunyi. Nah, misalnya di situ kalian punya sebuah wadah, punya sebuah tabung. Di situ ada air, ada namanya kolom udara. Nah, dari air ke kolom udara itu panjangnya L itu. Nah, kalian pakai garpu tala. Nah, misalkan garpu talanya dipukulkan ke gelas di situ, tabung di situ, nah otomatis akan terdengar bunyi dan bergetar. Nah, itu yang disebut dengan resonansi gelombang bunyi. Nah, jadi resonansi gelombang bunyi itu adalah peristiwa ikut bergetarnya suatu sistem fisik yang diakibatkan oleh sistem lain yang bergetar dengan frekuensi tertentu. Nah, itu yang disebut dengan resonansi gelombang bunyi. Garpu talanya ikut bergetar, wadahnya ikut bergetar, nah, airnya juga ikut bergetar. Nah, itu yang disebut dengan resonansi gelombang bunyi. Peristiwa ikut bergetarnya suatu sistem fisik yang diakibatkan oleh sistem lain yang bergetar dengan frekuensi tertentu. Terus selanjutnya yaitu syarat terjadinya resonansi. Nah, untuk syarat terjadinya resonansi itu frekuensi 1 harus sama dengan frekuensi 2. Contoh misalkan seperti garpu tala dengan tabung itu frekuensinya harus sama. Ya, F1 sama dengan F2. Terus pada resonansi itu ada namanya resonansi pertama. Nah, apa sih resonansi pertama? Nah, resonansi pertama itu simbolnya dengan L itu. Nah, panjangnya berarti L1 sama dengan 1/4 lambda. Itu resonansi pertama. Terus ada resonansi kedua. Nah, kalau resonansi kedua itu berarti L2 itu sama dengan 3/4 lambda. Atau terus selanjutnya itu resonansi ketiga. Itu L3 sama dengan 5/4 lambda. Itu resonansi. Terus ada kalau kita mau mencari frekuensi, yaitu kita menggunakan rumus cepat lambat gelombang bunyi ya. Kalau yang ditanyakan V kan berarti lambda kali F. Tapi kalau yang nanti yang dicari F ya berarti tinggal pindah ruas, yaitu V per lambda. Nah, itu tentang syarat resonansi, resonansi pertama, resonansi kedua, resonansi ketiga. Nah, kalau kita mau mencari frekuensi tinggal pindah ruas. Jadi V sama dengan F sama dengan V per lambda. Setelah kita tadi membahas resonansi, selanjutnya contoh soal. Sebuah sumber bunyi beresonansi ke satu kali pada ketika tinggi kolom udara 50 cm. Jika frekuensi sumber bunyi 250 Hz, hitunglah panjang gelombang dan panjang kolom ketika beresonansi. Nah, kita jawab bersama-sama. Nah, berarti Ln sama dengan panjang ke N ya. Itu 2N min 1 kali 1/4 lambda. Itu yang pertama dulu. Nah, beresonansi satu kali ketika tinggi kolom udara 50 cm. Nah, 50 cm itu kalau dijadikan meter itu jadi 0,5 meter. Nah, dirubah dulu. Berarti Ln-nya itu kan 50 cm, jadikan meter jadi 0,5 meter. Ya, 2N, N ke 1 berarti kan resonansi pertama, berarti 2 dikali 1, 2, terus 2 dikurangi 1, 1. Nah, 1 dikali 1/4 lambda, ya hasilnya tetap. Nah, terus 1/4 pindah ruas ke 0,5, biar kita ketemu lambdanya. Nah, maka hasilnya jadi 0,5 sama dengan 1/4 lambda. Nah, berarti lambdanya sama dengan 4 meter.
Nah, ini lambdanya sudah ketemu. Terus selanjutnya hitung panjang gelombang dan panjang kolom ketiga. Nah, kalau ketiga berarti resonansi ke 3, berarti L3 sama dengan 2 kali 3 min 1. 2 kali 3 itu 6, 6 min 1 itu 5. 5 dikali 1/4 lambda itu hasilnya 2,5 meter. Nah, itu panjang kolom ketiga ketika beresonansi. Nah, itu contoh soal tentang resonansi. Silahkan catat di buku kalian. Sampai sekian dulu. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.